channel with me Tisa Indriani bersama Dewung Social Infector. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu penyandang disabilitas perkembangan dan bagaimana cara mereka mengekspresikan rasa sakitnya. Nah, di video sebelumnya itu aku sempat ngebahas mengenai AAC sedikit, namun di video sekarang ini aku pengen ngebahas AAC secara keseluruhan bersama teman-teman. Yuk, apa itu AAC? Bagaimana cara kerjanya? Mari kita pelajari bersama. Nah, jadi AAC ini merupakan metode komunikasi yang digunakan untuk melengkapi atau menggantikan ucapan ataupun tulisan bagi mereka yang memiliki gangguan dalam pemahaman bahasa lisan maupun tulisan. Jadi bisa dikatakan bahwa AAC ini juga itu merupakan kumpulan dari teknik atau strategi yang dimaksudkan untuk mendukung individu dengan kebutuhan komunikasi kompleks, baik dalam berbagai kegiatan komunikasi secara luas. Nah, dalam AAC ini ternyata menawarkan sebuah media yang dapat digunakan untuk meningkatkan bahasa, pemahaman, dan ekspresif anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan bahasanya, termasuk anak-anak dengan disabilitas perkembangan. Nah, AAC ternyata itu dapat juga nih efektif untuk penderita penyandang disabilitas perkembangan karena kebutuhan komunikasi dan gaya belajar mereka yang unik setiap individunya. Nah, jadi petunjuk yang disajikan dalam AAC ini berupa gambar-gambar, tulisan, dan simbol untuk mengkomunikasikan pikiran atau ide dalam berkomunikasi dan memudahkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, sekarang kita akan mengenal beberapa alat bantu komunikasi yang ada dalam metode AAC yang biasa digunakan. Salah satunya adalah penggunaan perangkat elektronik, papan alfabet, papan gambar atau flashcard yang berisi gambar-gambar mengenai kebutuhan dasar. Nah, kemudian ada stimulus visual, alat tulis, dan lain-lain. Kemudian dalam meningkatkan kemampuan bahasa ekspresi penyandang disabilitas perkembangan itu dapat menggunakan yang namanya sistem AAC, baik high technology maupun low technology. Nah, jadi AAC yang menggunakan low technology atau biasanya itu merupakan AAC tanpa menggunakan elektronik. Contohnya seperti papan komunikasi yang berisi gambar atau simbol, kemudian tulisan yang ada gambarnya juga, ada juga kertas, kartu gambar, dan simbol yang dapat ditunjuk oleh pengguna AAC atau penderita penyandang disabilitas perkembangan. Nah, sedangkan lain hal dengan AAC yang menggunakan elektronik atau AAC dengan high technology, di mana itu contohnya seperti penggunaan komputer atau elektronik dengan kemampuan multimedia. Nah, jadi walaupun keduanya digunakan secara efektif, itu ternyata keduanya juga memiliki kelebihan dan kekurangan, dan kebanyakan penggunaan alat komunikasi ini biasanya di rumah-rumah sakit Indonesia itu menggunakan AAC yang low technology karena sering digunakan karena lebih familiar, murah, mudah didapat, dan dilakukan untuk memfasilitasi komunikasi. Nah, penggunaan AAC ini dapat membantu penyandang disabilitas perkembangan untuk berkomunikasi dengan tenaga medis maupun keluarga untuk mengekspresikan kebutuhannya, sehingga AAC ini dapat menjadi pengganti komunikasi verbal seseorang. Nah, jadi pada intinya AAC ini memberikan banyak keuntungan, misalnya seperti meningkatkan kemampuan bahasa dan komunikasi, kemudian meningkatkan kemandirian dan perkembangan hubungan sosial, serta membantu tenaga medis untuk berkomunikasi dengan pasien yang mengalami keterbatasan komunikasi verbal. Jadi, kesimpulannya adalah dari hasil yang dicapai dengan pemberian AAC ini adalah peningkatan kualitas hidup.
Jadi dengan mengoptimalkan penggunaan AAC ini, maka penyandang disabilitas perkembangan itu akan lebih mudah dalam mengekspresikan rasa sakitnya, sehingga bisa ditangani dengan benar dan bisa kembali pulih. Nah, yuk mulai dari sekarang kita bantu teman-teman dan keluarga kita dengan penyandang disabilitas perkembangan untuk lebih mudah mengekspresikan rasa sakitnya lewat AAC. Salam dari Dewung Social Infector dan katakan Seipin. Terima kasih banyak.